namanya sintaks gitu ya. Nah, ini ada fase-fasenya di sini. Kalau kita misalnya menggunakan direct instruction, maka fase-fasenya yang harus muncul adalah ini gitu ya. Fase-fasenya yang pertama adalah fase pertama menunjukkan atau menjelaskan tentang tujuan dan apa ya, establish set ini berarti menjelaskan, intinya tentang menjelaskan tujuan ya, atau bagaimana nanti pembelajaran atau perkuliahan ini berlangsung, misalnya seperti itu ya. Jadi tujuan. Yang kedua, fase kedua adalah, nah guru ini menunjukkan pengetahuan atau skill, misalnya terkait dengan materi apa, menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat gitu ya. Nah, yang di pertama menjelaskan di sini ya, guru menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian di fase kedua, nah guru ini harus menunjukkan skill atau kemampuan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan latihan terbimbing. Jadi guru ini membimbing siswa untuk berlatih, gitu ya. Nah, ini yang sebelah kanan, kolom sebelah kanan ini deskripsi dari apa yang harus dilakukan guru, gitu ya. Jadi yang dilakukan guru di fase ketiga adalah guru menginisiasi siswa itu untuk berlatih secara terstruktur, gitu ya. Jadi step by step, gitu ya. Kemudian fase 4 di sini ada mengecek pemahaman dari peserta didik dan memberikan umpan balik. Nah, ini ya. Nah, ini fasenya. Ada 5. Kemudian untuk model yang lain saya singkat saja. Misalnya cooperative learning di sini ya. Bagaimanakah pembelajaran yang bekerja sama dengan siswa yang lain atau kooperatif gitu ya. Nah, ini sintaksnya. Kemudian nah ini di sini juga begini ya. Jadi benar seperti yang dikatakan Pak Taufik tadi, sebelum kita memilih model, nah kali kita harus juga menimbang banyak hal gitu ya. Misalnya terkait dengan lingkungan, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kooperatif itu kan setting ruang kelasnya kan bisa di model-model seperti ini ya. Jadi misalnya ini di sebelah atas di sini, ini papan tulis gitu ya. Nah, karena kooperatif ini titik beratnya pada belajar yang berkelompok atau bekerja sama, maka siswa itu mengelompok dengan kelompoknya begini ya, berkelompok. Nah, kalau menggunakan bangku yang besar, bangku kayu yang panjang besar itu kan akan justru menyita banyak ruang gitu ya. Jadi dibandingkan dengan misalnya seperti di perkuliahan kita kan menggunakan kursi yang ada mejanya yang kecil gitu ya. Kalau harus berpindah-pindah, harus mobile itu kan lebih gampang. Nah, itu harus dipertimbangkan juga oleh guru. Misalnya, di kelasnya kok bangkunya kok gede-gede gitu ya. Nah, kalau dipaksa model kooperatif, nah ini akan membutuhkan effort atau usaha yang ekstra ini ya untuk men-setting ruangan-ruangan bangku-bangkunya. Jadi harus juga dipertimbangkan bagi seorang guru, harus peka ya. Nah, ini terkait dengan sintaks. Untuk cooperative learning ada 6. Menjelaskan tujuan, yang kedua memberikan informasi, kemudian yang ketiga mengelompokkan. Jadi awal dari pembelajaran kooperatif ini awalnya bisa jadi belum berkelompok, kemudian guru nanti meminta berkelompok. Nah, di fase ketiga ini biasanya muncul banyak pendekatan gitu ya. Kemarin madhab saya kan habis model, kemudian pendekatan gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, karena pendekatan masuknya di fase ketiga, bayangan saya seperti itu ya, atau pemahaman saya seperti itu. Misalnya nanti cara mengelompokkan siswanya seperti apa, heterogen, atau bisa juga siswa berhitung 1, 2, 3, 4, 5 yang menyebutkan angka 1 berkelompok dengan siswanya yang lain yang menyebutkan angka 1 juga gitu ya. Nah, seperti itu. Ada teknik-teknik untuk mengelompokkan. Kemudian di sini fase 4 membantu kerja tim.
Nah, dia membantu kerja tim untuk belajar. Kemudian memberikan tes atau ujian terkait dengan pemahaman siswa. Yang keenam, memberikan rekognisi, gitu ya, bisa memberikan penghargaan atau apa, ya, poin, gitu ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi kadang di model seperti games, gitu ya. Jadi kooperatif di sini nanti biasanya ada buku lain yang menyebutkan macam-macam pendekatan kooperatif. Ada apa, number head, kemudian ada teams game turnamen, STAD, jigsaw, gitu ya. Jadi ada banyak di sini macam-macam dari pembelajaran kooperatif. Nah, ini beberapa contohnya seperti itu ya. PBL juga ada di sini, sintaks. Jadi kata kuncinya adalah sintaks kalau di bukunya Pak Arens ini ya. Jadi sintaks ini sudah kelihatan jelas fasenya. Fase 1, mengorientasikan siswa pada masalah kalau PBL atau problem based learning. Apa yang dilakukan guru? Guru memberikan gambaran terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian bla bla bla. Fase kedua, membentuk atau menyusun siswa atau mempersiapkan siswa untuk belajar. Nah, ini guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisir tugas sesuai dengan masalah. Nah, ini ada gambarannya yang diharapkan seperti apa ini ya. Nah, ini untuk pembelajaran kita, setiap sintaks ini harus dilaksanakan. Jadi yang lebih baik adalah dilaksanakan semua, jangan jangan pilih-pilih ya. Misalnya 1, 2, kemudian fase 3 nggak kelihatan, kemudian fase 4, 5, dan seterusnya itu ya. Jangan sampai nggak kelihatan. Kalau pengen belajar ya berarti semua fase ini dilaksanakan. Seperti itu dari saya, Pak. Ya. Oke, sudah lebih konkret ya Mas Wikan ya yang disampaikan Pak Dimas. Mungkin ada pertanyaan lagi. Iya, saya juga ini ada buku. Ternyata ada buku ya, nggak sengaja ini sudah ada file tambahan dari apa yang sudah ada dan apa yang sudah disampaikan Pak Dimas terkait dengan learning for matematik ya. Jadi Anda bisa banyak sumber, nanti coba dibaca. Dari pertanyaan Mas Fikan tadi, barangkali muncul pertanyaan baru, ya. Kenapa sih harus sintak? Kenapa harus mengikuti itu? Gitu mungkin. Halo Mas Fikannya? Keluar masuk nampaknya Mas Fikannya. Oh ada ya. Oke. Kan Mas Fikan. Yang lain juga mungkin ada pertanyaan. Ini Mas Wekhan tanya terus progress reportnya gimana Mas? Sudah sampai mana RPPP-nya? Wah niku Pak. Saya kok kan kemarin kan lihat yang di contoh yang dikirim Bapak nggih. Nah, itu terus saya padukan sama babnya di buku. Akhirnya malah bingung, Pak. Kan dibagi kan Bapak awal-awal kan bagi buku yang IGCSE, terus dibagikan yang lesson plan itu, Pak. Nah, saya lihat itu pas bingung pas ada model pembelajaran itu, Pak. Nah, akhirnya belum nyusun karena nggak paham sama yang tadi loh Pak, yang model pembelajaran itu dapat dari mana. Nah akhirnya yang belum digarap itu Pak. Sama ini masih minta langsung dari apa Taskiyah Bumi Sholawat Tursina. Jadi ini kami dapat nomornya kepala sekolah SMP di Tursina. Ini katanya mau dikasihkan hari. Lengkapnya Mbak Zahro. Nah itu jadi itu ya tanggungan dari seorang guru itu harus selalu belajar gitu ya. Nah kita kan menyuruh siswanya belajar, nggak mungkin gurunya berhenti belajar gitu ya. Jadi harus selalu belajar. Yang saya share itu kan ada materi, maksudnya di buku itu
bagaimana cara menyusun materinya gitu ya. Kalian nanti kalau membuat materi ajar biar ada rujukannya. Jadi saya share buku gitu ya. Nah, buku itu nggak bisa ngajarkan siswa, Mas. Jadi buku itu ya hanya berupa materi gitu kan. Yang bisa mengajar itu kan gurunya. Nah, jadi sebaik-baik materi itu disusun, kalau gurunya itu nggak bagus cara mengajarnya, kan nanti siswa juga nggak paham gitu ya. Jadi ada dimensi konten, yaitu materi itu, juga ada dimensi pedagogik. Jadi guru kan harus menguasai itu ya. Jadi bisa jadi guru itu gampangannya begini. Ada guru itu misalnya dua ya, dari aspek pedagogik dan penguasaan materi ya. Ada dua, misalnya yang pertama ada guru yang menguasai materi tapi juga menguasai pedagogik. Nah, ini guru ideal ini ya. Menguasai materi juga menguasai pedagogik, ngajarnya enak, materinya itu juga dalam. Nah, ini kan yang kita inginkan, ada dua ini ya. Kemudian ada juga guru itu yang menguasai materi tapi ngajarnya nggak enak gitu ya, nggak mudeng. Gurunya skillnya dewo gitu ya, belajarnya, wih materinya seperti ini, wah keren banget ini. Tapi ketika ngajar itu nggak terlalu bisa misalnya peka terhadap kesulitan siswa ketika ditanya, semuanya paham? Nah, yang lainnya menjawab dengan ragu gitu. Paham Pak, tapi kan ragu. Nah, itu kan ada guru yang misalnya nggak peka seperti itu ya. Jadi pedagoginya kurang, tapi materinya bagus. Ada juga yang dibalik. Kemampuan materinya kurang, tapi ngajarnya bagus. Nah, ini biasanya tipe yang banyak yang bercerita tentang pengalaman masa lalu. Nah, ini ya begitu ya. Jadi ngajarnya itu lucu, kemudian menarik, tapi nggak berkenaan dengan apa itu materi yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, yang paling buruk gitu ya. Naudzubillah min dzalik, yang paling buruk adalah nggak menguasai materi, juga nggak menguasai cara mengajar. Nah, ini yang paling buruk. Nah, harapannya nanti teman-teman ini harus belajar dua aspek itu, cara mengajarnya, juga cara menyusun materi yang baik itu yang seperti apa. Jadi ada rujukan bukunya. Kemarin ya dipelajari, itu materinya seperti itu, hierarkinya seperti itu. Jadi kalau Mas Fikhan bingung susunan materinya seperti apa, ya berarti rujukannya dari buku. Nah, kemudian kalau Mas Fikhan bingung, setelah saya melakukan cara mengajar seperti ini, langkah yang selanjutnya seperti apa? Nah, berarti kan rujukannya ke buku-buku yang mengajarkan terkait dengan kompetensi pedagogik, yaitu misalnya bukunya Pak Arens tadi ya. Jadi ada dua. Nah, ini memang di blended Mas dan Mbak ini harus peka ya, cara meracik itu ya. Dari dua buku ini harus bagaimana gitu ya. Materinya juga tersusun secara bagus, kemudian cara ngajarnya juga harus enak. Nah, ini yang harus dipelajari oleh teman-teman di kelas ini. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Taufik? Oke, dari saya cukup Pak Dimas ya. Jadi menjadi seorang guru itu tidak serta-merta kita paham materinya, tapi yang lebih dari itu yang sulit, saya sendiri juga masih merasa sulit gitu ya. Bagaimana agar apa yang kita pahami itu siswanya atau yang kita ajar itu ngerti juga, mampu memahami. Nah, itu yang paling penting. Dan yang lebih advance lagi mungkin gurunya itu memotivasi biar siswanya lebih dari gurunya. Nah, sehingga apa yang diperbuat siswanya itu belajarnya lebih dari apa yang diajarkan. Nah, itu baru yang luar biasa. Istilahnya guru itu terus mengupayakan memberikan inspirasi biar mereka itu terus berkembang. Ya, jangan sampai kita buat batasan-batasan yang mungkin juga cenderung membuat siswa itu merasa dikerdilkan. Dalam artian saya membuat seperti ini nggak sesuai, tapi secara konsep benar kok disalahkan. Nah, itu guru tempo dulu kalau seperti itu ya. Kalau yang sekarang insya Allah sudah tidak ada, apalagi teman-teman mahasiswa ini kan generasi milenial ya, yang harapannya tantangan ke depan semakin
semakin sulit, bisa dikatakan begitu ya. Apalagi kalau matematika itu cenderung membosankan. Ngapain belajar matematika kan gitu. Atau jangan-jangan dari Anda sendiri bingung ya, kenapa Anda belajar matematika? Nah, coba ya, kenapa Anda belajar matematika? Mungkin ada yang sampai sekarang masih ngeblank, kenapa Anda di tarbiyah juga? Ya, ya jangan sampai ya. Kita luruskan niatnya. Oke, itu kiranya Mas Wikan ya. Mohon segera diselesaikan apa yang menjadi tanggungan Anda untuk menyusun RPP itu. Ya. Ada yang ingin menampilkan mungkin di kesempatan kali ini? Monggo. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas Iqbal. Ya, Berarti silakan. model sama metode itu menjadi nganu ya, Pak? Apa namanya? Yang menentukan itu gurunya sendiri, sang pembuat RPP. Terus nanti keduanya itu menjadi kayak bagaimana nanti isi dari apa yang mereka ajarkan gitu ya Pak, yang sesuai dengan materi sehingga materi itu bisa diterima oleh siswa dengan baik gitu ya Pak. Oke, ya, kesimpulan yang Anda sampaikan betul sekali ya, ibarat model strategi itu frame-nya. Ya, jadi frame-nya mau dibuat seperti apa, isinya ya implementasinya Anda. Ya, apa isinya? Ya bagaimana Anda materinya, bagaimana medianya, bagaimana cara mengajarnya, itu isi dari frame-nya. Ya, frame foto itu. Oke, analoginya seperti itu. Ya, jadi tergantung guru mau menggunakan seperti apa, ya memang itu otoritas guru. Yang penting apa yang dilakukan di kelas itu membuat siswanya belajar sesuai dengan tahapan proses belajar secara konsep matematiknya juga. Ya, jadi jangan sampai Anda membelajarkan sesuatu terlalu inovasi juga, ya, tapi nggak sesuai dengan konsep matematiknya. Nah, ini jangan ya. Inovasi boleh, tapi harus melihat bagaimana ruang lingkup materinya, bagaimana konsep belajar matematika yang benar yang diajarkannya. Ada tambahan mungkin ya dari Pak Dimas? Cukup, Pak. Oke, cukup. Ada lagi? Atau Mas Iqbal ingin menampilkan? Monggo. Ya, boleh ditampilkan teman-teman. Ya, ditampilkan Mas Iqbal. Misalnya stuck di mana atau mandeknya di mana bisa ditampilkan ya. Ya Pak. Tapi ini belum jadi ya Pak. Mungkin Bapak bisa nanti mengkritik atau mensarankan ya Pak. Oke, siap. Bisa ditampilkan Mas Iqbal. Siap. Ya, monggo. Sebentar ya Pak. Yang lainnya sambil menunggu Mas Iqbal, ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Ajril Akmal. Ini RPP yang kita buat ini masih dalam kondisi COVID atau sudah tatap muka, Pak? Takutnya saya salah bikin soalnya. Boleh, kalau saya sih bebas. Karena juga ini kan masih pandemi, ada juga yang versi daring gitu kan. Ada juga yang versi kurikulum darurat. Nah, itu kan banyak ya kalau di selama COVID ini ya. Enaknya pripun Pak Taufik? Diasumsikan ideal atau yang ideal itu sebenarnya yang pembelajaran secara langsung. Ya, intinya yang tatap muka Mas, maksudnya Ya, Mas. tatap muka. Tatap muka bukan yang virtual. Virtual itu kan kita cenderung tidak bisa misalkan menggunakan strategi tertentu. Ya, apalagi kooperatif itu secara virtual akan sangat sulit dilakukan, apalagi berkelompok. Kita mantaunya susah. Misalkan tim grup turnamen ya, TGT itu misalkan. Ya, TGT itu kan mengharuskan siswa berkelompok. Nah, kalau online ini
agak kesulitan kita mantunya. Nah, bahkan ketika membentuk sebuah kelompok kecil dalam proses pembelajaran itu ada variasinya juga, mungkin kadang kalau siswa kelas ke bawah ya, artinya SMP kelas 1 gitu kan, itu kan mereka masih masa peralihan. Ya, untuk buat kelompok itu biar mereka tertarik, kadang ada dibuat nyanyi, kemudian yang salah atau menggunakan tongkat, ya, atau berhitung saja, itu kan banyak caranya. Nah, tergantung bagaimana guru mengajarkan, yang penting melihat efisiensi waktu. Ya. Jadi saya dulu pernah juga, pengalaman saya diajar guru matematika dulu, ya, orangnya itu menyenangkan, ya, sehingga nggak merasa bosan. Ya, kenapa seperti itu? Ya, manajemen kelasnya bagus. Mulai dari masuk, apa sih yang harus dibicarakan guru matematika? Nah, itu di salah satu buku itu tadi ada kayaknya, ya. Apa yang harus diutarakan, disampaikan, kemudian sampai ke intinya, sampai belajarnya itu mengusahakan, bukan hampir semua ya, tapi mayoritas semua siswa di dalam kelas itu masih fokus. Nah, ini yang sulit. Jadi ada kalanya fokus siswa atau perhatian siswa itu kan menurun. Sehingga ketika menurun itu mungkin di luar dari apa yang sudah direncanakan. Ya. Tapi guru harus perlu tahu kondisi kelas itu sehingga muncul misalkan ice breaking lah, mungkin kalau SD ya. Tapi kalau untuk anak SMP, SMA, dia menyesuaikan. Atau mungkin senam otak begitu ya. Nah, banyak. Atau mungkin diberikan pertanyaan yang terkait dengan materi tapi bisa memungkinkan siswa itu berpikir atau bernalar mungkin. Nah, ini perlu juga untuk meningkatkan konsentrasi karena dalam waktu 40 menit kali 2 untuk yang SMP itu akan sangat terasa lama kalau mereka hanya mendengarkan materi matematika itu. Sehingga guru harus punya banyak siasat sebenarnya. Oke, gitu Mas. Azril Akmal. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ini sudah tampil ya. Dari Mas Iqbal. Oke, Negeri Asahan. Rumahnya Mas Iqbal di Asahan. Halo? Bukan Pak, ini menyesuaikan sama prota sama kalender kemarin itu Pak. Itu kan saya mengerjakan kalender akademik sama prota itu kan menyesuaikan apa namanya itu, saya sepakat sama kelompok saya, barengannya itu Asahan gitu Pak. Oh gitu. Rumah Oke, saya Jember ya Pak. rumahnya Jember, cuma ini pura-puranya ngajar di Asahan gitu ya. Oke, identitasnya Pak Dimas, saya malah baru dengar ini Asahan. ini kayak di Sumatera Utara apa ya? Oh iya. Nggih. Tahunya saya kalau asah-asahan, asah-asah itu. Ini kalau saya apa identitas nggak ada masalah nggih Pak Taufik ya? Kira-kira nggak ada masalah itu ya. Nggak ada masalah ya. Jadi yang penting Gerak ke kompetensi inti itu, nah itu kok dilebur itu ya, KI 1 dan 2-nya kok nah jadi 1 apa gimana itu, kok ada dan gitu ya. Dipisah nggak apa-apa Mas, apa karena ini kan template ya, maksudnya kan given atau sudah diberikan. Nggak apa-apa ditulis apa seutuhnya nggak apa-apa. KI 1 apa berarti menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. KI 2 mengamati dan mengamalkan bla 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 gitu ya. Kayaknya seperti itu apa? Susunannya itu ya. ya Mas Iqbal ya. 1 masukkan antara KI 1 dan 2 tetap sesuai dengan template ya, given karena itu ya, tetap biarkan lengkap. KI 1 sampai KI 4. Oke, lanjut. Scroll ke bawah lagi. Diwarnai Mas Iqbal.
Yang KI 12 nanti biar nggak lupa. Dipisah lagi ya, di split lagi. Ya Pak, nanti saya bisa. Oke. Ke bawah. Nah, KD-nya itu oke. Tujuan pembelajaran indikator. Nah, ini yang kemarin sudah disampaikan ya. Misalnya kompetensi dasarnya itu ya ada 3.3 dan 4.3. Kemudian dari 2 KD itu di generate atau dibuat indikatornya ada 331, 332 gitu ya, menyusun konsep. Oke, kita lihat di KD 3.3, dia itu ada konsep namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian ada syarat. Apa ini berarti? Enaknya baginya apa dulu nih? Jadi kan harusnya kalau kita berbicara secara hierarki kan, kalau kita berbicara sistem persamaan linear 3 variabel, itu kan kita berangkat dari apa itu persamaan linear. Gitu ya. Kemudian ada sistem persamaan linear, misalnya seperti itu ya. Jadi secara hierarki nanti ngajarnya juga seperti itu. Persamaan linear itu apa sih teman-teman gitu ya ke siswanya. Kemudian kalau sistem persamaan linear itu yang seperti apa gitu ya. Ini indikatornya buat sendiri atau dari buku guru atau buku siswa? Dari buku guru Pak. Dari buku guru. Oke, wis nggak apa-apa. Tapi ini ya, yang kolom paling kanan. Kalau yang kolom paling kanan ini tujuannya juga dari mana? Dari buku guru atau gimana? Iya Pak, dari buku guru. Oke, teman-teman juga boleh berbeda ya, seperti dengan pertemuan kita sebelumnya, menganut mazhab ABCD itu ya. Jadi audiensnya seperti apa, behaviornya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi untuk melihat ketercapaian indikator 3.3.1 misalnya agar siswa itu dapat dikatakan mampu menyusun konsep sistem persamaan linear 3 variabel itu seperti apa skenarionya gitu ya. Misalnya diberikan apa, yang diberikan guru itu apa, kemudian siswa nanti bisa seperti apa dari yang diberikan itu, menyusun mengubah permasalahan kontekstual menjadi model matematis, misalnya seperti itu ya. Dari permasalahan kontekstual yang berupa soal cerita, kemudian diubah ke dalam model matematisnya seperti apa gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi tujuannya bisa jadi yang seperti itu ya. Kemudian menemukan syarat sistem persamaan linear 3 variabel. Syaratnya apa aja, Mas? Syaratnya apa aja ini? Ada di materi, saya taruh materi sini Pak. Sebentar Mas, tetap di tadi ya, tetap di tadi saya ada tambahan. Oke, ada tambahan. Oke, monggo Pak. Disampaikan Pak Dimas. Oke, kita lihat di sini ada kompetensi dasar untuk KI 3 dan 4. KI 3 itu berarti tentang kemampuan kognitif. Ya, berarti terkait dengan pemahaman, ya mungkin implementasi dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat itu kan miliknya KI keterampilan. Anda perlu memahami ya. Jadi yang tertulis di sini 431 dan 432 itu terkait dengan masalah kontekstual. Nah, kalau masalah kontekstual yang dibawa ke pembelajaran itu, mereka hanya membuat guru hanya menyiapkan soal dan guru hanya menyiapkan soal cerita terkait konteks, kemudian siswa menyelesaikan, itu belum masuk di ranah KI.
keempat. Itu masih masuk di kognitifnya karena mereka berusaha menyelesaikan sesuai dengan apa yang mereka mampu selesaikan melalui proses berpikir. Tapi kalau ini KI 4, keterampilan, berarti misalkan ya, mereka harus melihat secara langsung, atau observasi langsung, atau mereka praktek langsung. Ya, misalkan persamaan linear itu 3 variabel, misalkan yang paling sederhana yang saya pahami, dia disuruh beli ke toko misalkan, tentang barang-barang yang disimbolkan variabel itu baru keterampilan, jadi kontekstual. Tapi kalau hanya disajikan soal cerita, kemudian siswa menyelesaikan, itu belum keterampilan, belum bentuk nyata dari keterampilan yang harus dikuasai siswa. Artinya begini, keterampilan itu yang benar-benar dialami. Jadi terampil, kalau di sains, biologi, fisika, gampang. Misalkan keterampilannya mereka harus mengamati suatu objek preparat di mikroskop. Keterampilannya ya mereka harus menyiapkan preparat sendiri, menggunakan alat sendiri, sehingga mereka bisa menemukan konsep dari materi yang dipahami itu. Itu baru keterampilan. Tapi kalau matematika, nah ini yang saya tahu, kalau persamaan ya coba diajak langsung atau pengamatan atau bagaimana, mungkin Pak Dimas yang lebih tahu bagaimana untuk mengajarkan keterampilan ke siswa secara langsung. Monggo Pak Dimas. Jadi, terkait dengan konteks ini, persamaan ini misalkan. Nah ini kan materinya terkait dengan persamaan linear 3 variabel ini ya. Nah ini tujuannya ini apa sih? Biasanya kan sebagai guru yang diminta kan mencari solusi gitu ya. Jadi kita memiliki permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi skill atau kemampuan yang ditagihkan atau kita harapkan mampu ditunjukkan oleh siswa itu apa? Misalnya yang seperti tadi saya katakan, ketika diberikan permasalahan kontekstual atau permasalahan kehidupan sehari-hari, nah siswa itu dapat mengubah dari permasalahan kontekstual tersebut ke dalam bentuk model matematis. Nah ini keterampilan ini. Kadang ada siswa yang awalnya itu berupa apa? Informasinya itu berupa kalimat, berupa soal cerita, dia nggak bisa menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini, tapi ketika diberikan soal yang sudah dalam bentuk apa? Model matematis, nah dia lebih gampang. Nah kan berarti dari mengubah bentuk bentuk apa? Soal cerita ke dalam bentuk matematis, ini kan siswa itu kan harus terampil gitu ya. Jadi yang misalnya ditagihkan, misalnya saya jadi gurunya di sini, saya menagihkan itu, saya meminta siswa itu terampil mengubah permasalahan kontekstual atau permasalahan sehari-hari atau soal cerita ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel gitu ya. Nah kemudian saya juga ingin melihat misalnya untuk menyelesaikan soal persamaan linear 3 variabel ini, siswa itu bisa menggunakan metode apa gitu ya. Misalnya dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau menggunakan grafik gitu ya. Jadi siswa itu dapat menggunakan langkah-langkah atau dapat menerapkan gitu ya, menerapkan cara dalam mencari solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi bisa menggunakan grafik gitu ya, kan itu ada 3 persamaan ya. Kalau menggunakan grafik itu seperti apa, kemudian kalau nggak memungkinkan karena bentuknya itu 3 variabel kan berarti 3 dimensi ya. Dimensinya ada 3. Nah itu misalnya menggunakan penerapan dari aljabar linear elementer atau apa. Nah itu kan bisa ditagihkan ya, bisa kita minta atau bisa kita skenariokan, oh nanti bakal muncul keterampilan yang seperti ini gitu ya. Jadi RPP itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai skenario pembelajaran gitu ya. Jadi Anda sebagai guru ini harapannya merupakan sutradaranya gitu ya. Nanti apa yang harus muncul, apa urutannya seperti apa ketika
kita pertama kali datang ke siswa itu seperti apa, skenarionya seperti apa yang harus kita katakan gitu ya, naskahnya seperti apa. Nah, ini kan skenario semua itu ya. Jadi bisa dikatakan skenario ini ya. Seperti itu yang terkait dengan kompetensi 4 ya, yang terkait dengan skill atau keterampilan. Biasanya kompetensi 4 terkait dengan skill atau keterampilannya. Yang 3, KD 3 itu biasanya terkait dengan kognitif ya. Dari saya seperti itu Pak Taufik, mungkin ada tambahan. Dari teman-teman mahasiswa semoga bisa menangkap ya, jadi bisa membedakan mana yang kognitif, mana yang keterampilan ya. Jadi kalau yang keterampilan yang bisa dipahami itu sebuah konteks yang kemudian siswa itu mampu menyelesaikan berdasarkan pemodelan matematika. Nah, begitu. Jadi entah caranya seperti apa atau gurunya membuat permasalahan ditulis dan mereka menerjemahkan itu sudah termasuk skill. Karena di dalam matematika ada kecenderungan siswa yang kalau diberikan contoh soal yang cerita itu mereka blank, nggak bisa menyelesaikan karena nggak bisa membuat model matematiknya. Ya. Dan ada juga siswa yang ternyata lebih mudah memahami ketika diberikan konteks permasalahan secara langsung. Nah, ini bisa diklasifikasikan dalam skill dalam matematika ya. Nah, ini spesifik kalau ini ya, karena kalau berdasarkan background di biologi Pak Dimas ya, jadi harus sesuatu skill yang tampak nyata. Nah, ini agak beda karena objek ilmu, keilmuannya memang sudah berbeda antara matematika dengan ilmu alam ya. Oke, bisa difahami teman-teman mahasiswa ya bedanya kognitif dan keterampilan ya. KD 3 dan KD 4 ya. KD 3 dan 4 bisa difahami perbedaannya. Oke, lanjut Mas Iqbal ke bawah lagi. Oke. Nah, ini masih ya. Dari sisi materi ini masih terlalu umum. Kalau melihat dari indikator yang tadi, materi ini yang disusun Mas Iqbal ini belum sufficient atau belum bisa menjawab sampai sana. Ini kan hanya itu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tapi ini seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi ada hierarki materinya ini sudah benar. Jadi awal pertama kali disampaikan ya pasti kita bicara tentang bukan ini dulu ya, yaitu persamaan linear 3 variabel. Jadi yang AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, itu dulu yang disampaikan. Tapi persamaan linear 3 variabel. Kemudian ada lagi sub materi namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kalau kita menjumpai ada beberapa persamaan linear 3 variabel gitu ya. Jadi kalau ada beberapa maka kita bicara tentang sistem gitu ya. Jadi kita bicara tentang sistem. Nah, ini hanya sampai sini tapi yang disampaikan Mas Iqbal ini belum sampai cara menentukan solusinya bagaimana Mas gitu ya. Cara menentukannya bagaimana untuk mencari sistem atau solusi dari persamaan linear 3 variabel. Nah, yang di atas tadi kan ada tujuan ya. Scroll ke atas lagi Mas, sebentar. Nah, stop. Yang paling bawah dari kolom tujuan pembelajaran, poin paling terakhir itu kan menyelesaikan masalah kontekstual dengan metode determinan. Nah, ini ya. Nah, harusnya ada ini caranya, materinya, menggunakan contoh penggunaan metode determinan seperti apa gitu ya. Kemudian di atasnya lagi ada eliminasi, substitusi. Nah, itu yang seperti apa gitu ya. Nah, ini perlunya buku. Jadi kalian bisa mengacu pada buku gitu ya. Jadi bukunya masuk di sini. Karena buku kan kalau buku yang bagus kan hierarkis gitu ya. Jadi awalnya terkait dengan persamaan linear, kemudian sistem,
Terus kemudian juga ada cara-cara menyelesaikannya, ada metode eliminasi, substitusi, kemudian determinan. Nah, itu yang harus masuk gitu ya. Jadi materinya belum sampai atau belum cukup. Materinya belum cukup. Jadi ibaratnya Mas Iqbal ini menagih bayi untuk segera berlari, tapi lawang berjalan aja masih sempoyongan ini ya. Materinya belum cukup, Mas. Berarti belum ada contoh dari penyelesaian cara eliminasi itu bagaimana gitu kan. Nggak ada. Oke, terus ke bawah. Nah, pendekatan, metode atau model. Nah, ini seperti yang kasusnya Mbak Sapa kemarin itu ya. Modelnya ini banyak banget. Nah, ini dipilih salah satu. Dipilih salah satu. Kemudian mazhabnya seperti apa? Boleh model yang paling besar gitu ya. Berarti kita jelaskan dulu modelnya apa. Kemudian pendekatannya. Jadi ibarat lingkaran itu nanti semakin kecil, semakin spesifik gitu ya. Modelnya yang dipilih apa? Nah, misalnya model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kemudian pendekatannya apa? Nah, pendekatannya di sini atau metodenya jigsaw. Mas Iqbal ini tahu jigsaw seperti apa? Iya, Pak. Tahu ya? Iya, Pak. Nah, jadi jigsaw ini kan siswa itu dikelompokkan gitu ya. Dikelompokkan misalnya setiap kelompok beranggotakan 4 orang gitu ya. Setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Misalnya A, B, C, D gitu ya. Siswanya namanya A, B, C, D. Nah, setiap kelompok itu kalau namanya jigsaw ini ya, mengirimkan satu siswa. Jadi satu siswa ini bergabung dengan kelompok yang lain. Jadi kelompok yang lain juga mengirimkan satu siswa. Nah, ini belajar materi yang sama. Misalnya belajar tentang tadi ada metode eliminasi. Nah, ini semua perwakilan kelompok itu bergabung gitu ya, mendiskusikan bagaimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan menggunakan eliminasi. Nah, fokus di situ. Nah, kemudian setelah berdiskusi dengan temannya di kelompok yang besar itu kembali ke kelompoknya yang lebih kecil tadi, kelompok yang lebih kecil dan menyampaikan ke teman-temannya, oh gini loh teman-teman, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi substitusi seperti ini gitu ya. Jadi ada kelompok, kalau jigsaw ini ada kelompok ahli, jadi dipilih salah satu dari kelompok itu, kemudian ditunjuk sebagai kelompok ahli gitu ya, untuk berembuk di mana gitu ya, mengasingkan diri dari kelompoknya, kemudian setelah menguasai kompetensi itu kembali lagi ke kelompok asal. Jadi ada kelompok ahli, ada kelompok aksal. Ya, jigsaw seperti itu. Kemudian dia bertugas untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan di kelompok ahli tersebut, disampaikan ke siswanya seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bapak. Tapi ini kalau jigsaw ini biasanya mazhab yang dianut ini adalah mazhab kooperatif gitu ya. Modelnya adalah model kooperatif. Jadi model kooperatif itu ada jigsaw, STAD gitu ya. Ada THT, kemudian TGT, ada number head together gitu ya, ada NHT gitu ya. Jadi kooperatif yang metodenya paling banyak itu kooperatif. Jadi jigsaw ini modelnya yang biasa adalah model kooperatif. Jadi nggak match ini ya antara metode dan model. Nah, ya bagaimanapun madhabnya yang penting match ya Pak Dimas ya. Jadi kalau jigsaw itu masuknya di kooperatif bukan di discovery learning. Jadi walaupun madhabnya beda tapi kalau penyebutan jigsaw ya mestinya dia cooperative learning. Ya. Oke, sudah banyak masukan dari Pak Dimas juga tadi, mulai dari materi. Nah, kalau misalkan tidak mau RPP-nya terlihat panjang, ya tulis saja di lampiran 1 gitu ya. Kemudian nanti setelahnya itu lampiran 1 terkait materi. Ya. Itu aja.
Oke. Ya, karena Jadi kalau jadi di sini materinya di lampiran gitu ya. di lampiran itu aja. Atau biasanya kan guru-guru ini sekarang sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, itu materinya sudah langsung include di satu di sana. LKPD gitu. Jadi nggak masuk di RPP. Nanti kalau masuk di RPP, double RPP ini. Nah, itu ya. Itu yang saya katakan Pak Taufik gitu ya. Oke, coba lanjut lagi ke bawah. Kalau media nggak ada masalah ini ya. Nah, ini sumber belajar perlu dirinci toh. Sumber belajarnya ini siapa yang buku SMA kelas 10 ini siapa yang nyusun gitu kan? Siapa yang menulis ya? Siapa yang menulis gitu loh. Penerbit dari mana kan? Nanti kalau kamu disalahkan orang ya kamu bisa ngomong, oh ini loh saya ngambilnya dari buku ini gitu ya. Jadi kamu bisa nggak terlalu disalahkan gitu ya kalau ngambil. Jadi kalau internet juga linknya dituliskan sekalian. Betul, sumbernya itu ditulis. Diwarnai ya Mas ya, dicatat. Ya Pak, saya catat. Sudah saya catat. Ya. Sekarang kegiatan. Nah ini kayaknya sudah muncul ini ya. Nah ini masuk ke sintaks ini ya. Ini sudah mulai masuk ke sintaks. Kalau versinya Mas Iqbal ini dibagi menjadi berapa kegiatan utama. Ada pendahuluan, terus ke bawah ada apa lagi? Pendahuluan, terus inti, penutup. Nah ini ya teman-teman, mohon dikoreksi Pak Taufiknya. Oke, scroll ke atas lagi Mas. Nah ini yang disebut oleh Mas Iqbal sebagai pendekatan saintifik ini ya. Yang dipilih Mas Iqbal tadi kan di kolom yang atas tadi kan ada pendekatan saintifik ya. Coba lihat ke inti Mas. Yang inti, nah itu ada pengamatan gitu ya, atau observasi, pertanyaan, informasi, asosiasi gitu ya. Nah ini biasanya yang mazhabnya apa? Mazhab. Jangan biar nggak sampai salah ya. Yang menggunakan metode saintifik gitu ya. Ada asosiasi, elaborasi. Nah ini ya. Nah ini justru itu adalah saintifik gitu ya. Kalau menggunakan jigsaw yang tadi saya katakan bahwa ada kelompok ahli gitu ya. Muncul nggak di sini kelompok ahlinya? Belum muncul nampaknya ini ya. Nah ini belum Jadi muncul. kalau Berarti kita lihat juga di tahap pertama kegiatan inti pembelajaran itu pengamatan. Guru membentuk kelompok. Nah, apa yang diamati dan siapa yang diamati kan gitu. Nah, jadi kalau pembelajaran itu yang melakukan itu siswanya. Jadi mengamati kalaupun ini menggunakan scientific approach, pendekatan saintifik, maka kegiatan pengamatan ya siswanya yang mengamati. Jadi guru berperan mendampingi apa yang akan dilakukan dalam pengamatan itu. Ya, jadi guru membentuk kelompok ini kan mestinya kita masukkannya di tahapan jigsaw-nya. Ada kelompok ahli, ada kelompok asal kelompok kecil itu. Ya. Terus juga kalau kita menggunakan jigsaw perlu dipertimbangkan siapa siswa yang dianggap bisa mencerna informasi lebih banyak, sehingga ketika kembali di kelompoknya itu rekan sekelompoknya juga bisa menerima dengan baik. Dan biasanya kalau jigsaw, kalau model yang digunakan jigsaw itu lebih cenderung ke beberapa sub materi yang ada di dalamnya. Jadi akan lebih mudah. Jadi misalkan ibaratnya kita shop ya, belanja gitu ya, belanja ke sebuah stand ya. Di situ kita belajar apa, kembali ke kelompoknya. Sehingga dalam kelompok itu akan banyak sub-sub materi yang dia peroleh. Nah, ini kalau pengalaman saya di jigsaw seperti itu, enggak tunggal ya. Karena apa? Bisa jadi guru mengatur strategi karena submaterinya yang banyak dengan waktu yang singkat, sehingga jigsaw ini dikeluarkan lah. Mungkin kalau di matematika nanti Pak Dimas yang memberi gambaran. Kalau saya misalkan gini, di IPA itu ada submateri tentang pencernaan kan banyak, termasuk mungkin prosesnya,
kemudian penyakit atau gangguannya kan banyak sub-subnya. Ini kalau dibuat jigsaw enak. Ya, jadi belajarnya seperti kita belanja kembali ke kelompoknya lagi, itu satu kelompok sudah belajar muter gitu. Nah, ini kalau matematika saya kurang tahu subnya seperti apa, ataukah tunggal, ya, jadi tunggal itu seperti tadi, persamaan linear 3 variabel itu ada kelompok ahli dan kelompok asal, hanya satu tunggal materi itu aja, atau bisa dikombinasikan untuk menyiasati itu. Ya. Ini Pak Dimas bisa memberikan jawaban juga mungkin ya, sebagai gambaran kita semua agar nggak bingung ini. Ya, jadi pengamatan, pertanyaan, nah ini belum spesifik. Oke. Ini tadi ya Mas ya, sudah dicatat ya. Jadi kalau versi fase-fasenya seperti ini, ada pengamatan, pertanyaan, mengumpulkan informasi, asosiasi, elaborasi, berarti ini adalah kita berbicara fase dari scientific learning, gitu ya. Jadi dicatat. Kemudian kalau kita tadi Masnya juga menulis jigsaw. Nah, jigsaw ini kita beralih ya. Sekarang ganti pembahasan, kita bicara tentang pendekatan yang versi atau metode yang versi jigsaw. Nah, jigsaw ini di dalam matematika ini syarat utamanya cuma satu. Jadi tidak boleh materi yang disampaikan ini merupakan materi yang hierarkis atau bersyarat gitu ya. Maksudnya bersyarat itu adalah ketika nanti, ini kan nanti dari kelompok kecil kan bergabung ke kelompok ahli ya. Jadi bergabung ke kelompok ahli. Nah, materinya itu nggak boleh yang seharusnya itu berurutan, tapi di model jigsaw. Nah, itu nanti nggak boleh karena nanti kan, oh ternyata untuk mempelajari materi B itu harus mempelajari materi A. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi nggak bisa ketika kita berada di kelompok yang mempelajari materi B, sementara materi A itu belum diajarkan. Nah, itu orang-orang atau kelompok ahli yang ada di kelompok B itu akan kesulitan gitu ya. Jadi harus hierarki. Untuk yang seperti ini, contohnya tadi ya menggunakan apa? Jigsaw, kemudian materinya juga kebetulan bagus gitu ya. Materinya adalah terkait dengan sistem persamaan 3 variabel. Nah, ini kebetulan ini tidak saling hierarkis. Jadi pemilihan materinya sudah benar ini. Misalnya seperti ini ya. Jadi kelompok A itu berbicara tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Nah, ini kan yang kelompok B kan nggak perlu belajar substitusi dulu, gitu kan. Jadi kelompok B bisa jalan sendiri. Kelompok B berbicara misalnya cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi, gitu ya. Jadi kelompok B nggak harus menunggu A selesai dulu, kelompok B bisa jalan. Kemudian ada kelompok C, misalnya berbeda dengan kelompok A dan B. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini, kelompok C belajar tentang cara menggunakan determinan atau aturan Cramer. Nah, jadi ketiga materi ini itu saling asing gitu ya. Jadi bukan merupakan materi prasyarat satu sama lain gitu ya. Jadi syaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya meskipun dibagi menjadi beberapa subbab, tapi kalau subbab itu mensyaratkan subbab sebelumnya, nah itu jangan menggunakan jigsaw. Itu ya, prasyaratnya seperti itu. Tapi kalau meskipun dibagi menjadi beberapa subbab, tapi subbab B tidak harus mempelajari dulu subbab A. Subbab C tidak harus mempelajari dulu subbab A dan B. Nah, ini kan saling asing gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan jigsaw. Nah, itu tambahan dari saya Pak Taufik. Oke, lebih konkret lagi ya. Jadi tambahannya, jadi kata kuncinya adalah ketika subbab itu tidak saling berkaitan, maka bisa untuk memperpendek dan mempersingkat waktu yang digunakan untuk belajar. Karena mereka saling itu tadi saya katakan belanja itu. Belanja istilahnya kita kelompok ini belajar ini, kembali lagi dan seterusnya. Dan ketika menuliskan, misalkan ini guru membentuk kelompok, itu sudah langsung spesifik. Berapa kelompok. Nah, jadi sehingga yang diimplementasikan nantinya itu ya sesuai yang direncanakan. Jadi misalkan tadi ada 3 karena ada 3 subbab ya.
untuk eliminasi, determinasi, dan satu lagi apa itu gitu ya. Guru membentuk 3 kelompok, A, kelompok ini, sehingga sudah lebih implementatif. Seperti yang disampaikan dulu juga, bahwa ketika ukuran RPP ini bagus, apa ukurannya ya? Ketika RPP ini dilakukan atau diajarkan oleh orang lain sama seperti apa yang Anda bayangkan. Artinya ini membentuk kelompok. Nah, berapa kelompok kan belum jelas. Ketika di situ sudah ada 3 kelompok, kelompoknya ini, nah itu akan semakin bagus RPP-nya. Ditambahnya makin banyak ini ya, di luar dari ini. Ya, jadi ini kurang tepat ya Mas, karena tahapan di sini yang tertulis adalah saintifik. Ya, Anda menyesuaikan, kalau jigsaw itu berarti cooperative learning. Nah, tahapan dalam cooperative learning itu apa? Anda sesuaikan di sini. Begitu Mas Iqbal? Iya Pak. Oke. Paham ya. Bentar Mas, kembali ke pendahuluan, takut skip ini ya, takut kelewat. Nah, pendahuluan kemarin kan kita sepakati ya, ada apersepsi gitu ya. Jadi untuk mengaitkan materi yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini, nah guru itu mungkin mengambil lagi atau merecall atau apa, mengingatkan kembali ke siswa itu terkait dengan materi-materi prasyarat atau materi-materi yang diperlukan untuk belajar terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi perlu apersepsi, gitu ya. Nah, apersepsi ini berkaitan dengan apa yang ada sudah ada di pikiran, gitu ya. Jadi kalau misalnya siswa itu sudah diajarkan variabel dulu, guru mungkin menggunakan apa? Contoh-contoh seperti variabel itu seperti apa, kotak gitu ya, kotak yang kita tidak tahu apa itu isinya berapa gitu ya. Nah, kalau kita berbicara apersepsi, kita nggak harus kembali lagi memisalkan kotak lagi gitu ya. Jadi kalau siswa sudah belajar apa itu variabel, ya berarti apersepsi nggak usah kembali lagi ke kotak gitu ya, nggak usah kembali lagi ke contoh kotaknya, tapi siswa berarti guru cukup kita tuliskan guru mengingatkan kembali siswa terkait dengan konsep variabel. Jadi nggak harus mundurnya, nggak usah terlalu jauh lagi gitu ya. Pilih yang paling dekat. Apersepsi itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau dulu ngajarkan variabel itu menggunakan contoh kotak gitu ya. Kemudian kalau sudah paham, nah di pertemuan selanjutnya kalau kita ingin berbicara tentang variabel nggak usah menggunakan contoh kotak lagi gitu ya. Langsung kita bicara tentang konsep variabel karena dia sudah paham gitu ya. Jadi pilih titik yang paling dekat dengan apa yang akan kita sampaikan gitu ya. Karena ini kan ibaratnya teorinya siapa? Yasih, ini kan kita akan mengembangkan skema yang sudah ada pada siswa. Jadi skemanya sudah ada, pemahaman siswa itu sudah terbentuk. Nah, kita menyambungkan gitu ya. Jadi apa yang sudah dipahami siswa di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kemudian kita berikan jembatan, jadi apersepsi hubungan antara yang dipahami siswa tersebut dengan yang akan kita sampaikan. Jadi titiknya itu kita berikan sambungan gitu ya. Yaitu apersepsi, kemudian juga ada motivasi juga boleh gitu ya. Kemudian ada juga ini tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah disampaikan di sini ya. Poin D itu guru sudah menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, ini kalau di langkah kooperatif kan ini langkah fase pertama ya. Clarify goals. Tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya tunjukkan. Oh, kalau kita berbicara cooperative learning, berarti fase pertama guru itu harus menjelaskan tujuan misalnya dan kompetensi yang akan dicapai ini ya, fase pertama. Kemudian langkah selanjutnya organize student. Jadi guru membentuk kelompok gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa diberikan highlight atau petunjuk. Jadi kalau ini berbicara sudah masuk ke fase menyampaikan tujuan, kemudian lanjut ke kegiatan inti. Nah, pengamatan itu kan guru membentuk kelompok. Nah, kalau kita berbicara
cooperative learning itu kan berbicara tentang organized student. Nah, itu diberikan petunjuk di situ, diberikan petunjuk, oh ini fase membentuk atau mengelompokkan siswa. Kemudian setelah mengelompokkan siswa apa? Provide, berikan apa? Permasalahan misalnya seperti itu ya. Jadi diberikan petunjuk-petunjuk di situ, di bredel gitu ya. Kalau itu menggunakan kooperatif. Nah, contoh yang di sini kan menggunakan scientific learning. Jadi ada yang di warna bold gitu ya, ada pengamatan, pertanyaan. Nah, itu ini scientific learning. Oke, lanjut ke akhir. Ntar ke atasnya, ke penutup. Ada penutupnya enggak? Oke. Nah, guru bersama siswa menyimpulkan gitu ya. Guru memberikan penugasan kepada siswa. Nah, ini sering lupa ya. Saya sendiri juga sering lupa menggunakan ngasih PR, ngasih tugas. Ini enggak setiap pertemuan ngasih tugas gitu ya. Kalau di perkuliahan kan enggak seperti itu ya. Jadi kalau di sekolah ya kira-kira idealnya seperti inilah. Guru menyampaikan untuk mempelajari materi selanjutnya, kemudian apa latihan apa gitu ya. Nah, ini sudah ideal, penutupnya sudah bagus. Penilaiannya coba Mas. Oke, ada berpikir logis, kritis. Nah, ini berat loh ini. Berpikir logis, kritis ini ya. Tapi bisa dicapai sebenarnya kalau menggunakan kooperatif gitu ya. Misalnya ketika siswa itu berkelompok baik itu di kelompok ahli atau di kelompok kecil. Nah, guru itu harus selalu mendampingi ya, harus selalu berkeliling, jangan cuma duduk di depan papan gitu ya, nggak mau berkeliling. Jadi guru ketika cooperative learning itu harus assist atau harus membantu siswa yang sedang berkelompok itu, ada kesulitan nggak gitu ya. Tapi nggak langsung diberitahu ya, yang guru yang baik itu nggak langsung diberitahu, ini loh caranya, enggak, tapi dipancing gitu ya, menjembatani atau scaffolding gitu ya. Misalnya diberikan pancingan seperti ini, kalau begini bagaimana gitu ya, mereka nanti yang berpikir gitu ya. Jadi guru hanya merangsang gitu ya pengetahuan siswa. Nah, di saat seperti itu, di saat membantu itu juga ini boleh gitu ya, misalnya siswa itu kritis nggak sih, berpikir logis nggak sih. Nah, tapi kan ada juga ini ya. Nah, perlu instrumen. Oke, sudah mau saya sampaikan ternyata sudah ada ya. Kalau mau melihat aspek misalnya berpikir logis atau kritis berarti kan menggunakan instrumen gitu ya. Nah, ini kebetulan sudah disiapkan. Cuma instrumennya ada nggak nih? Sudah ada Mas instrumen berpikir logis dan kritis ini. Oke. Ya, kalau dilihat ini instrumennya checklist. Ya. Ya. Jadi checklist SB itu sangat baik, gitu ya Mas ya. B baik, AB kurang baik, gitu ya. Oke. Jadi ini Ya, kan ukurannya hanya ketika guru melihat secara langsung proses pembelajaran, sehingga instrumen ini seperti checklist ya. Apa indikator berpikir kritis ya? Berarti Anda harus punya definisi dulu di awal. Ya, kurang baik jika sama sekali tidak berusaha. Nah, berarti harus diberi pengantar dulu, berpikir kritis itu seperti apa. Ya, disesuaikan dengan pembelajaran yang sedang Anda lakukan. Ya, terkait dengan ide-ide apa logis itu ya. Anda sampaikan dulu definisinya, kemudian baru munculkan sangat baik itu ketika mereka melakukan yang seperti apa kriterianya. Nah, itu istilahnya adalah rubriknya. Ya, sehingga sangat baik, baik, dan kurang baik itu ukurannya jelas. Nah, tujuannya rubrik itu memetakan itu. Ini karena yang Anda gunakan lembar observasi ya. Anda hanya men-checklist. Tapi ada juga instrumen yang lain untuk mengukur itu. Mungkin dikaitkan dengan tesnya. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dibahas, menyesuaikan dengan tujuan.
Menyelesaikan masalah itu bisa juga melalui dengan berpikir logis dan kritis kan gitu. Sehingga saling bersesuaian. Nah, itu lebih bagus ya. Kendalanya atau tantangannya itu guru harus menyiapkan instrumennya yang benar-benar sesuai. Misalkan dia harus dites ya. Berarti guru kan harus menyiapkan itu. Materinya sesuai dengan yang diajarkan, ada permasalahan dan juga ada muncul di dalamnya itu dimensi dia menyelesaikan masalah secara kritis atau berpikirnya secara logis itu muncul di soal. Nah, ini kalau sudah sampai ke situ berarti soal yang Anda buat atau Anda sebagai guru itu sudah luar biasa saya kira. Ya. Tapi kalau ini ya memang regularly, ya umumnya ya kita gunakan ukuran yang seperti itu ya. Jadi enak guru hanya melihat oh si A oke, si B oke dan seterusnya. Ini yang paling sederhana kalau saya katakan ya, karena ada ukuran yang lebih bagus lagi bagaimana benar-benar mengukur kemampuan ini. Nah, oke. Instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan. Oke, turun lagi Mas. Yang bawahnya berarti untuk KIT keterampilan apa? Pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau mau lebih lengkap berarti instrumen ini perlu dikaitkan juga dengan tingkat taksonomi Bloom. Ya, menyesuaikan dengan indikator dan tujuan soal. Kalau di dalam indikatornya itu siswa mampu memahami, siswa mampu menyelesaikan, nah itu berarti kalau memahami baru sampai di C2, kognitif yang kedua yaitu memahami. Kalau yang di soal 1 apakah termasuk sistem? Nah, ini berarti masih ke pemahaman. Di level pemahaman. Jangan lupa juga dalam pembelajaran itu kita harus ini mengedepankan high order thinking-nya. Sehingga barangkali soal-soal yang diterapkan lebih ke permasalahan kontekstual. Nah, nomor 2 ini bagus ini. Nah, nomor 2 ini sudah memicu proses analisis. Ya. Jadi nggak sekedar menerapkan, tapi ada proses analisis juga. Ya, seekor ikan mas memiliki ekor sekian. Ya. Nah, ini sudah masuk ke analisisnya. Ya. Jadi kalau yang 1 tadi oke, ya, terkait pemahaman, kemudian dapatkah kamu membentuk sistem persamaan? Nah, itu mungkin menerapkan, ya, menerapkan. 2 oke, 3. Nah, 3 ini analisis ya Pak Dimas ya. Jadi menentukan nilai T ya. Oke, sudah oke. Nah, ini instrumen sudah oke saya kira ya, karena Anda ngambil mungkin ya Mas, yang ngambil dari buku. Tapi Anda perlu tahu rangkaian bagaimana soal ini muncul. Jadi rangkaian soal ini muncul berangkat dari yang sudah Anda tuliskan di awal itu tadi. Mulai dari KD, ya 3 dan 4 itu, kemudian ada indikator, dari indikator itu muncul level kognitif, baru muncul soal ini. Ya, jadi koheren apa? Saling berkesinambungan. Jadi nggak tiba-tiba loh kok muncul soal ini. Ya, padahal nggak di pembelajaran di awal tujuannya nggak ini. Nah ini nggak sesuai. Nah, karena ini tadi saya melihat mampu menyelesaikan apa yang terkait dengan determinasi kalau nggak salah ya, sudah muncul belum Mas? Ya. Coba ke bawah. Soal di soal. Benar ya tadi di tujuan kalau nggak salah satunya ada dengan teknik determinasi kan. Betul begitu ya Pak Dimas ya? Iya. Ingat lupa ini. Ada eliminasi, substitusi, tadi di tujuan kan. Nah, itu ya. Coba sudah muncul mana yang eliminasi, mana yang substitusi Mas? Coba Mas. Anda sebutkan Mas. Di soalnya Pak? Iya. Oh belum ada Pak. Nah belum ada. Nah oleh karena itu
ketika Anda menyiapkan soal walaupun nggak buat sendiri gitu kan, Anda ngadopsi atau ambil dari berbagai sumber, Anda sesuaikan dengan tujuan. Karena tujuannya itu belajar tentang substitusi, eliminasi, dan determinasi, ya minimal ketiga soalnya ini muncul. Ya, untuk mengukur 3 kemampuan ini. Nah, kalau nggak muncul berarti pembelajaran yang Anda lakukan kan sia-sia. Bagaimana capaian pembelajarannya siswa? Anda nggak bisa berbicara itu nantinya. Karena apa yang diajarkan dan yang diukur nggak sesuai. Ya. Oke, jadi catatannya untuk soal tes perlu disesuaikan dengan tujuan. Apa tujuannya ya tadi itu, 3 itu minimal ya. Kalau dari segi konstruksi soalnya sudah oke ya, dari mulai kemampuan memahami, menerapkan sampai menganalisis itu sudah sangat bagus sekali. Oke, barangkali ada tambahan dari Pak Dimas, monggo. Oke, khawatir lupa Mas di kegiatan inti tadi. Scroll ke kegiatan inti atas. Nah, stop. Pengamatan gitu ya. Nah, ini ada kata-kata heterogen. Nah, ini ada kata-kata heterogen ini menurut saya ini penting gitu ya. Jangan sampai terlewat kalau kalian menggunakan model yang mengutamakan student oriented gitu ya, atau student centered gitu ya. Student Jadi center. heterogen ini penting gitu ya. Jangan sampai kalian itu membentuk kelompok atau guru itu membentuk kelompok yang satu kelompok itu misalnya pinter semua gitu ya, atau satu kelompok itu yang dalam tanda kutip nggak pinter semua gitu ya. Jadi perlunya heterogensi ini di sini, di situ gitu ya. Kenapa kok guru perlu menjamin kelompok yang dibentuk itu heterogen? Nah ini ya. Jadi harus, jadi nggak sembarangan ya orang ngajar itu. Jadi kenapa kok jadi guru itu ya memang orang yang benar-benar disiapkan untuk menjadi guru gitu ya. Jadi membentuk kelompok pun itu harus ada pertimbangannya ya. Jadi dipilih yang heterogen. Jadi biasanya mungkin teman-teman yang rajin itu pengen bersama dengan atau satu kelompok dengan orang-orang yang rajin juga gitu ya. Nah ini jangan sampai ada seperti itu ya, satu kelompok isinya orang-orang pinter semua, satu kelompok yang isinya orang-orang rajin semua, satu kelompok yang isinya orang-orang males semua gitu ya. Jadi kutub-kutubnya itu ya. Jadi harus blended, harus balance, ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Jadi harapannya apa? Karena teori belajar yang dianut oleh student center ini, model student center ini adalah teori belajar sosialnya Vygotsky gitu ya. Jadi orang belajar itu kalau dia bersosialisasi dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau pinter ketemu dengan yang nggak pinter, harapannya nanti yang pinter ini memberikan atau mengajari yang kurang pinter. Yang kurang pinter bisa belajar dari orang yang pinter. Jadi nanti dari yang timpang seperti ini nanti akan bergerak balance gitu ya. Jadi yang nggak pinter akan belajar sedikit-sedikit jadi pinter. Yang pinter nanti akan juga mengajak teman-temannya itu agar ikut-ikutan pinter gitu ya. Jadi bergerak bersama-sama gitu ya. Harapannya seperti itu. Itu pentingnya heterogen. Jadi jangan sampai tiba-tiba guru itu langsung ayo kita membentuk kelompok kemudian langsung tunjuk ini ya, A dengan ini, B dengan ini. Nah, tanpa ada pertimbangan heterogen. Nanti khawatirnya itu tadi ada satu kelompok yang misalnya ketemu yang malas semua gitu ya. Paling ekstrim seperti itu, malas semua, nanti malah mengganggu ini ya. Jadi yang malas semua malah nggak bisa selesai-selesai nanti ketika diberikan penugasan. Jadi perlu dan penting ya kata heterogen ini. Dan kalian juga harus paham maksudnya heterogen ini maksudnya seperti itu ya. Jadi bisa jadi dari aspek intelijensi misalnya seperti itu ya, dari aspek sikap ya, ada yang rajin, ada yang tidak rajin, kemudian dari aspek intelijensi berarti ada yang
pinter, ada yang nggak pinter gitu ya. Jadi itu digabung gitu ya. Jangan sampai jadi homogen. Ada yang pinter, kumpul pinter semuanya. Kelompok itu yang paling bagus nanti akhirnya. Kelompok yang lain minder gitu ya. Jadi nggak ada persaingan nanti, nggak membentuk pembelajaran nanti yang seperti itu ya. Nah ini penting, kalian juga perlu belajar, jadi membentuk kelompok nggak sembarangan. Intinya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak Taufik? Oke, ya jadi itu untuk sekolah. Lalu kenapa mahasiswa kita biarkan? Karena kita asumsikan bahwa Anda punya daya juang, punya minat belajar yang sama ya. Kemampuan juga cenderung homogen ya. Kami asumsinya begitu, sehingga ketika membentuk kelompok Anda belajar, silahkan Anda tentukan sendiri, karena Anda yang berhak lebih tahu bagaimana saya harus belajar. Itu bedanya ketika kita mengajar di pendidikan tinggi dengan di pendidikan menengah. Ya. Kalau pendidikan menengah itu kita menyiapkan siswa untuk punya pengalaman belajar, ya, sehingga dia akan tahu bagaimana caranya belajar. Tapi kalau mahasiswa Anda gitu ya, Anda sudah melewati fasenya itu, ya, dan Anda lebih tahu nantinya saya ini akan seperti apa. Sehingga banyak dosen, gimana kelompoknya ya, silahkan tentukan sendiri. Ya, karena di luar dari itu, karena beda yang diomongkan ya, jangan samakan ya. Nanti ada yang mengambil kesimpulan Anda harus dengan pinter dan enggak dalam satu kelompok, enggak seperti itu ya. Jadi kalau di perguruan tinggi saya garis bawahi, Anda punya visi sendiri dalam bagaimana saya harus belajar ya. Khusus heterogen homogen ini hanya untuk sekolah menengah ya, dan dasar ya. Oke, itu saja mungkin penekanannya. Oke, sudah sampai instrumen tadi, Mas Iqbal. Coba kembali ke instrumen. Oke, terus. Ya, sebentar Mas, ada rubrik itu ya, rubrik tadi itu. Rubrik soal. Rubrik penilaian soal. Oke. Ya, ini yang perlu diberi masukan mungkin soal itu tadi ada berapa soal, Mas? 4 Pak. Ya, 4 soal ya. Kalau kita berorientasi ke penilaian ke siswa, tiap soal itu kalau nggak salah tadi ada sub ya. Jadi bukan yang dinilai benar salahnya juga ya. Maaf, bukan benar salahnya saja yang dinilai, tapi perlu misalkan satu nomor ada 2 sub A dan B. Yang A itu skornya berapa, yang B skornya berapa. Dan dia memperoleh nilai maksimal tiap sub itu berapa, yang seperti apa penjelasannya. Kalau ini kan lebih cenderung matriknya atau kesesuaian tabel yang ditampilkan ini kebalik. Ketelitian dalam menghitung. Ya. Kok skornya beda? Yang benar 25, salah 5. Nah, benar itu yang seperti apa, salah yang seperti apa itu harus detail. Jadi misalkan skor maksimal untuk butir 1 itu 25. Ya. 25 mungkin itu A 15, B 10. Nah, menjawab 15 itu ketika mereka atau siswa itu seperti apa nantinya. Ya, kalau di matematika itu kan ada tahap mengerjakan ya. Ya, Anda juga mengestimasi apa istilahnya, menjabarkan dari jawaban kemungkinan yang muncul dari siswa. Boleh hanya satu kemungkinan. Terus Anda lihat. Kemudian kalau ini terkait dengan penelitian ya, mungkin miskonsepsi atau kesalahan belajar itu bisa Anda lihat. Misalkan ada tanda placement tanda plus sama min
Ya, itu menyebabkan hasil akhirnya salah. Kan Anda bisa lihat dari cara mereka mengerjakan. Ya, sehingga nggak hanya 25, kalau benar 25, salah 5 itu nggak hanya seperti itu. Tapi guru harus tahu di mana posisi salah benarnya siswa itu. Sehingga dalam menjabarkan rubrik perlu detail. Oh, 25 skor maksimal itu ketika A yang sebesar 15 skor itu dia harus menyelesaikan tahapan yang seperti ini. Kalau nggak sampai ini, ya misalkan dia diberi skor hanya 5 mungkin, atau 2, dan seterusnya. Ya, jadi pesan saya buat Anda ketika Anda menyampaikan rubrik, coba Anda lihat yang sudah ada beredar. Coba dilihat lagi. Kira-kira ketika Anda memberikan skor 25, apa alasannya kan gitu? Apa alasan Anda memberi skor sekian kan gitu? Nah ini kan belum ada. Ya, semua hampir menuliskan aspeknya ketelitian, ya benar ketelitian ya, tapi ketelitian yang seperti apa? Ya. Oke, itu coba selanjutnya Mas. Ini terakhir atau masih ada? Sudah terakhir ya Pak, masih sini. Sudah terakhir ya. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman atau dari Anda sendiri? Bentar Pak, mau menambahkan. Oke. Takut lupa ini ya. Nah ini saya membaca rubriknya ini juga mengingatkan kepada saya sendiri. Jadi ini begini ya. Itu loh, rubrik penilaian. Salah, skornya 5. Salah ini dapat skor gitu ya. Jadi ibaratnya ini ada belas kasihan di sini ya. Salah kok tetap dapat 5 itu ya. Nah ini saya juga begitu gitu ya. Nanti kalau ada mahasiswa gitu ya, tanya, oh, Pak nilai saya kok begini gitu ya. Loh kamu itu sudah tak lebihi gitu ya. Ongkos nulis itu tak kasih 5. Jadi saya sebenarnya juga menganut madhab ini ya. Jadi kadang kalau jawaban salah itu kok yo cik kebangetan kadang ngekein 0 gitu ya. Jadi kadang ada ucapan terima kasih atau belas kasihan gitu ya, jadi ditambah 5. Ya ini mengingatkan saya. Tapi yang saya mau katakan ini seperti ini ya. Coba scroll ke atas Mas. Tadi kan ada 4 soal. Ini ada 4 soal ya. Oke. Saya mau tanya, 4 soal ini kira-kira yang paling susah ini yang mana? Ya, lebih ke proporsional juga nih Pak Dimas ya. Ya, jadi ada bobotnya. Enggak diratakan semuanya poin 25 ya. Bisa jadi tahu itu ada soal yang lebih sulit dibandingkan soal yang lain gitu ya. Jadi soal 4, misalnya soal nomor 3 itu lebih susah dibandingkan soal nomor 1 dan 2 dan 4 gitu ya. Misalnya 1, 2, 4. Nah, bisa jadi poin atau besaran skor yang diberikan untuk nomor 3 itu bukan hanya 25, tapi misalnya jadi 30. Nah, begitu ya. Jadi prinsipnya adalah adil gitu ya. Jadi fair. Kalau soal nomor 3 itu dirasa lebih susah, ya berarti bisa jadi soal nomor 3 itu skornya ada sedikit lebih besar dibandingkan dengan skor yang lain karena ada bobotnya gitu ya. Bobotnya lebih berat soal yang misalnya nomor 3 gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi nggak harus selalu soalnya 10, nilai maksimalnya 100, berarti setiap soal poinnya 10, nggak harus seperti itu ya. Jadi bisa jadi ada penilaian yang beracuan norma atau apa gitu ya. Jadi ada ada skala yang kita pertimbangkan gitu ya. Oh, ada bobotnya. Yang nomor 3 ternyata lebih susah, berarti kita juga harus memberikan apresiasi gitu ya. Jadi karena soalnya susah, kalau bisa mengerjakan ya berarti poinnya lebih banyak gitu ya, misalnya seperti itu. Itu tambahan dari saya, monggo Pak Taufik. Oke, cukup ya untuk penilaian. Masih banyak yang perlu Anda digali ya sebenarnya kalau prinsip-prinsip assessment in learning, tapi sekilas dari yang sudah Anda tampilkan, sudah diberikan masukan Pak Dimas juga, ini bisa menjadi catatan nantinya dalam bagaimana kita melakukan penilaian dari pembelajaran yang kita lakukan. Itu, monggo jika ada pertanyaan dari mahasiswa. Yang lain?
Nah, ada yang mau share lagi? Siapa? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Oh iya Bapak, masalah metode dan model itu berarti sudah saling sinkron ya Pak? Harusnya. Ya. Kayak di Ya. Jigsaw itu kayak kooperatif gitu Bapak. Jadi teman-teman ini harusnya paham gitu ya, kenapa kok lahir banyak model, apa yang melatar belakangi lahirnya banyak model itu gitu ya. Jadi kalau kita berbicara Jigsaw ini kan menitik beratkan pada peran dari peserta itu. Jadi atau apa fokusnya atau orientasinya yaitu adalah student center gitu ya. Ini teorinya atau latar belakang teorinya adalah teori belajar sosial dari Vygotsky gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya belajar sintaksnya seperti ini. Kalau kita melihat ke esensinya atau hakikatnya gitu ya. Nah, kita bisa melihat tadi ya Jigsaw, tapi kok Jigsaw-nya seperti ini berarti nggak match gitu ya. Jigsaw itu berarti yang tadi apa disampaikan Mas Iqbal tadi kan Jigsaw tapi dari PBL. Nah, ini kan nggak match gitu ya. Jigsaw itu kan modelnya apa itu harusnya kan di-generate atau munculnya Jigsaw ini kan biasanya berasal dari cooperative learning gitu ya. Cooperative learning madhab yang dipakai adalah punyanya teori belajar sosialnya Vygotsky gitu ya. Jadi belajar seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya gitu ya. Jadi teman-temannya, kemudian lingkungannya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu selain sintaks juga harus pelajari itu ya. Jadi bukunya Pak Arems itu sudah sangat komprehensif gitu ya. Sudah disebutkan latar belakangnya ini dari sini. Kalau yang apa student center, kalau yang kooperatif dari misalnya dari sosial Vygotsky, kemudian supportnya seperti apa di kelas itu setting pembelajarannya seperti apa itu nanti sudah dijelaskan semua di bukunya Arems itu ya. Harus seperti apa yang baik gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan kooperatif juga setting kelasnya jangan yang monoton apa itu untuk yang pembelajaran langsung seperti apa guru di depan papan tulis kemudian semuanya menghadap ke guru gitu ya. Nah itu kan biasanya ciri dari pembelajaran langsung gitu ya. Nah kalau kita berbicara cooperative learning ya berarti dimudahkan untuk berkelompok. Gimana caranya? Dikelompokkan mejanya tempuk dengan meja temannya gitu ya, kursinya juga berkelompok. Nah itu jadi semuanya harus dipertimbangkan gitu ya. Paham Mas Iqbal? Iya Pak, terima kasih. Oke. Oke, cukup atau masih ada lagi nggih? Oke. Halo, dari teman-teman mahasiswa sudah cukup atau masih ada lagi? Sudah? Cukup mungkin? Halo? Cukup Pak, insya Allah. Oke, mungkin. Cukup Bapak. Oh ya, cukup ya. Kalau Insya Allah. bisa kita akhiri ya. Kita akhiri dengan menutup bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas. Oke, sama-sama Pak Taufik. Oke. Tetap semangat ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa share di grup. Kalau misalkan malu ya bisa langsung wapri ke Pak Taufik atau saya gitu ya. Seperti itu. Kita selalu siap kalau menerima konsultasi ya. Oke. Siap. Ya Bapak. Ini Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin live dulu Pak. Hihi.